sahabat kasih Bapa dimanapun saudara berada. Hari ini bertemu kembali dengan saya, Pastor Rudi Sianturi. Gimana kabar saudara? Saya berharap dan doa saya saudara semua dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Saudara, hari ini saya lagi berada di dalam area wisata, salah satu wisata yang bagus menurut saya di Batu Raden. Dan tadi kita sudah melihat beberapa penampakan daripada lokasi ini sangat bagus dan luar biasa. Ini tempat ini di tengah-tengah sawah, di kaki gunung, yaitu Gunung Slamet. Di kaki Gunung Slamet ini dikelola dengan bagus, dengan baik. Itu ada sedikit bukit-bukitnya gitu. Dan di tengah-tengah sawah, di bawah kaki gunung ini ada kolam renang. Tuh sahabat kasih Bapa, ada kolam renangnya. Ya. Tuh keren ya kolam renangnya. Kalau sahabat kasih Bapa semuanya pingin liburan, tempat ini recommended, bisa buat kita renang. Airnya sangat-sangat jernih dan bisa tempat juga kita duduk. Airnya sangat-sangat jernih. Bagus sekali. Keren ya. Dan di tempat ini diterapkan juga sesuai dengan protokol kesehatan ya. Airnya nih sangat sejuk. Aduh. Asik. Nah, sahabat kasih Bapa, saya teringat dengan ayat firman Tuhan, di mana ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 itu, saya teringat di situ Yesus sedang menyuruh seorang yang buta dari sejak lahir untuk membasuh dirinya ke sebuah kolam di Yerusalem, yaitu kolam Siloam. Nah, hari ini saya bukan lagi berada di kolam Siloam, tapi saya lagi berada di sebuah kolam, tempat berwisata, tempat renang. Saya sudah beberapa kali ke tempat ini dan tempat ini sangat-sangat asik dan enak, tidak begitu dalam. Itu bisa di satu kolam saja, tapi bisa dibagi dua. Dibagi dua, bukan bisa, dibagi dua. Karena buat anak-anak yang sini enak luar biasa. Nah, berbicara kolam, saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, Yesus menyuruh seorang buta itu. Tapi sebelum Yesus menyuruh seorang buta itu, di ayat-ayat sebelumnya, satu Yesus ketika berjalan, dalam perjalanan dia menemukan seorang buta, dan butanya sejak dari lahir. Murid-muridnya berkata, "Guru, siapa yang salah? Apakah orang tuanya? Apakah dia? Atau siapa yang salah? Kenapa dia buta sejak dari lahir?" Tapi Yesus berkata, tidak ada yang salah, tapi supaya dinyatakan kuasa Allah dalam kehidupan anak itu atau orang itu. Dan Yesus bilang, kita harus mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada kita, atau kepada, secara khusus Yesus berkata, selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus saya. Yang jelas, di situ, dalam konteks itu, Bapa mengutus Yesus sebagai anak untuk datang ke dunia, melakukan tugas-tugasnya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Selagi masih siang, kita harus bekerja dan kita harus lakukan. Jadi artinya, sebenarnya Yesus datang ke dunia ini untuk mengerjakan atau menyatakan kehendak Allah, kuasa Allah, apa yang Allah kehendaki, apa yang Bapa mau. Nah, sehingga pada waktu dia bertemu dengan seorang buta ini, Yesus mengerjakan bagiannya karena dia diutus oleh Bapa, yaitu membuat mujizat. Salah satunya membuat mujizat
Dan mujizat yang terjadi di saat itu adalah mujizat yang buta ini melihat dengan satu tindakan yang luar biasa oleh Yesus. Yesus mengaduk-aduk tanah dengan air ludahnya, kemudian tanah itu ditaruh di matanya, dan setelah itu dia disuruh pergi ke Siloam. Nah, Yohanes menuliskan Siloam itu artinya, saudaraku, adalah yang diutus. Nah, yang diutus sangat berhubungan dengan di mana Yesus berkata di ayat yang pertama, di ayat-ayat sebelumnya itu berkata harus mengerjakan pekerjaan yang mengutus, yaitu Bapa. Nah, dalam kehidupan kita juga, kalau kita hubungkan, saudara yang terkasih, dengan mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu, nggak satu kebetulan Yesus menyuruh dia membasuh diri ke Siloam. Padahal jelas sebenarnya orang buta itu, dia kan buta, saudara ya. Tapi dia lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sehingga terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi hal-hal yang dia inginkan, yang dia kehendaki, dan kuasa Allah dinyatakan. Nah, dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih, kita ini adalah utusan-utusan Kristus, utusan-utusan Allah di muka bumi ini. Nah, saudaraku, kita ini adalah duta-duta Allah. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita harus pahami, sama seperti Yesus diutus oleh Bapa datang ke dunia untuk menyatakan kuasa Allah. Saya percaya kita juga sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa dan ada Roh Kudus di dalam kita. Kita diutus oleh Bapa, diutus oleh Tuhan ke muka bumi ini, dan kita ini adalah duta-duta daripada Kristus, duta-duta daripada surgawi. Saudaraku, saudara harus pahami dan saudara harus sadari ini, bahwa saudara adalah duta-duta daripada Kristus. Saya percaya, sama halnya dengan Indonesia, kalau mengirimkan duta ke suatu negara, yang pastinya negara Indonesia menjamin segala sesuatu, apapun itu yang dibutuhkan, apapun itu yang diperlukan oleh sang duta itu. Demikian kita juga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita menyadari, kalau kita ini adalah duta-duta daripada Allah, duta-duta daripada Kristus di muka bumi ini, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bingung. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, apa yang Allah mau, apa yang Allah kehendaki, kerjakan saja, lakukan saja. Mungkin kita berkata, aku kan bukan hamba Tuhan, aku kan bukan pendeta. Saudara, dimanapun saudara berada, tidak ada yang satu kebetulan. Kita semuanya adalah utusan-utusan Allah, kita semuanya adalah duta-duta Kristus. Jangan pernah pikirkan masalah-masalahmu. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi saya mau katakan, sebagai utusan-utusan Kristus, sebagai duta-duta Allah, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang, maka kuasa Allah akan dinyatakan. Kita melihat tadi yang buta itu bukan hanya kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupannya. Sehingga setelah dia bisa melihat, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya itu saja, tetapi dia pun bisa melihat, dia mengalami kebebasan, dan keluarganya juga mengalami dampak. Nah, saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, siapapun engkau, Tuhan tidak melihat latar belakang kita, Tuhan tidak melihat segala hal-hal apapun secara fisik dalam hidup kita. Sadari kalau kita ini adalah utusan-utusan Allah, dan kalau kita menyadari itu, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Sama dalam kehidupan saya pribadi, saudara yang terkasih, kalau dipikirkan dan kalau rimang atau apa ya bahasanya, kalau dipakaikan dengan logika semuanya, saya secara pribadi tidak akan bisa bertahan di negeri orang yang secara saya bukan asli di daerah ini, tetapi saya menyadari saya adalah utusan Allah, saya adalah utusan Kristus, ada di kota, sebuah kota yang Tuhan perintahkan untuk saya tempati, untuk saya datangi, untuk saya jadi hamba Tuhan di sebuah kota itu. Nah,
Saya lakukan apa yang menjadi bagian saya dan puji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah beringkar janji, Tuhan lakukan apa yang menjadi bagiannya. Saudaraku, mungkin engkau seorang pekerja, mungkin engkau seorang karyawan, mungkin engkau seorang apapun itu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang menginginkan dan Tuhan sedang mau punya rencana. Bukan hanya mau, tapi Tuhan sudah punya rencana bahwa engkau akan menjadi garam dan terang di situ. Percayalah, lakukan aja bagiannya. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Shalom buat kita semuanya, sahabat kasih Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.